Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufais dengan NIM 15 2021 025 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan kalimat syahadatain. Berikut uraian dari saya mengenai hal-hal yang membatalkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, bertawakal bukan kepada Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertawakal hanya kepadanya. Jika ia bertawakal kepada yang lain, maka rusaklah imannya. Firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah. Firman Allah, Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, tidak mengakui bahwa semua nikmat adalah karunia Allah. Sebagian manusia tidak memperhatikan bahwa semua potensi yang ada di alam ini telah ditundukkan oleh Allah sebagai rahmat bagi manusia. Dikisahkan sebagaimana Qarun begitu angkuh bahwa semua harta dimilikinya itu bukan pemberian Tuhan, melainkan hasil jerih payah dirinya sendiri. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Artinya, Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Akhirnya Qarun ditenggelamkan bersama hartanya oleh Allah karena ia tidak bersyukur atas karunia Allah padanya. Yang keempat adalah beramal dengan tujuan bukan karena Allah. Tidak sedikit orang beramal atau beribadah hanya ingin dipuji orang, riya, bukan atas dasar ingin mendapat ridho dari Allah. Padahal ketika sholat selalu mengucapkan janji sebagai berikut. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang kelima, menetapkan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Manusia tidak boleh dengan sesukanya menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali berdasarkan ketentuan Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqq. Hak menentukan hukum itu hanyalah milik Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 57. Yang keenam, memperolok-olok Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memperolok-olok hukum Allah dan Rasulnya dikecam oleh Allah sebagaimana orang munafik. Yang ketujuh, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Terkadang demi untuk mencapai tujuannya, seseorang dengan gampang memutuskan suatu itu haram atau halal tanpa dalil yang jelas. Yang kedelapan, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terkadang hanya diambil sebagian saja dan sebagian lain diabaikan karena tidak mendukung kepentingannya. Yang kesembilan ialah mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Orang Islam mengangkat orang kafir menjadi pemimpin adalah zalim yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh, suka menyekutukan Allah. Di suatu sisi ia menyatakan beriman kepada Allah, tetapi di sisi lain tetap menyebut sesembahannya selain Allah, seperti sesaji di makam keramat dan sebagainya. Yang ke-11, mengingkari asma-asma Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bermohon kepadanya dengan nama-namanya yang baik. Firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladzi yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya.
nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Yang terakhir, hal-hal yang membatalkan kalimat syahadatain yaitu beribadah bukan karena Allah. Beribadah dan berdoa kepada selain Allah adalah sia-sia, karena selain Allah tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai hal-hal yang membatalkan syahadatain. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kalimat yang tidak sopan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.